Jadi bahasan kali ini ya adalah bahasan tentang masalah ilmu ma'azikir. Ini adalah pertemuan ketujuh di mata kuliah pendidikan agama Islam tentang masalah ilmu ma'azikir. Ilmu ini adalah segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut ilmu. Ma'azikir artinya bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu disertai dengan zikir. Artinya segala ilmu yang kita dapatkan itu bahwasanya itu semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ilmu itu disertai zikir, maka walaupun dia ilmunya tinggi, maka akan jauh daripada yang namanya sifat sombong. Tapi di saat ilmu itu tidak disertai zikir, maka bisa jadi ilmu itu akan mengantarkan seseorang kepada yang namanya kesombongan. Sehingga nanti semakin ilmunya tinggi semakin sombong, semakin ilmunya tinggi semakin sombong. Ya. Ini akibat daripada ilmu yang tidak disertai dengan zikir. Nah, makanya seseorang yang ilmunya ini disertai dengan zikir, dia selalu sadar bahwasanya semuanya datangnya daripada Allah. Sehingga orang-orang yang berilmu tahu apa kemauan Allah Subhanahu wa taala, apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu ini maka akan ditunjukkan mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang benar, mana yang salah. Ini ditunjukkan oleh yang namanya ilmu. Nah, makanya orang-orang berilmu ini termasuk orang-orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ilmu ini dia tahu arah, ya, apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya. Karena ilmu ini ibarat tutorial dalam kehidupan kita. Kalau kita ngikutin ilmu yang ada, ilmu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sampai tujuan. Tujuan kita mana? Tujuan kita pada dasarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan setiap manusia. Kenapa? Karena yang namanya manusia ini dalam kehidupan dunia ini sifatnya sementara doang. Antara 6 sampai 70 tahun. Setelah itu habislah riwayat manusia. Jadi kalau seandainya sampai umur 80, 90, itu pun sudah banyak kesiksa, ya. Udah banyak pantangan, udah banyak macam-macam. Nah, makanya orang yang paham dengan ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tahu apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya. Makanya kalau kita bicara masalah ilmu, ya ilmu ini ada yang namanya ilmu fadail. Ilmu fadail ini adalah ilmu yang membicarakan masalah fadail, fadilah, keutamaan-keutamaan. Kenapa harus bicara masalah ilmu fadail? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan masalah fadilah-fadilah, masalah keuntungan-keuntungan dan juga ancaman. Maka basyira wa nazira, tafsir wa tanzir. Jadi ada berita gembira yang berupa keuntungan, ada berita ancaman yang berupa daripada siksaan. Karena manusia ini condongnya pada keuntungan. Seseorang ini mau berbuat kalau tahu untungnya, dan kalau nggak tahu untungnya nggak akan berbuat. Suatu contoh, misalnya ada seseorang rumahnya di Bogor pojok sana, dia kantornya di Jakarta. Dia tahu keuntungannya, bahwasanya kalau masuk kantor tepat waktu maka gaji akan naik, maka akan disayang oleh bos, jabatannya akan naik. Lah, karena tahu keuntungan-keuntungan yang seperti itu, maka 20 tahun kerja nggak pernah telat masuk kantor. Kenapa? Karena keuntungan. Nah, tapi di saat seseorang kerja nggak tahu untungnya, misalnya dia kerja masuk suatu perusahaan. Di dalam perusahaan itu udahlah, nggak ada ceritanya gajimu berapa, kamu bagian apa, nanti macam-macam bagaimana. Jadi nggak jelas.
gajinya nggak jelas, pendapatan nggak jelas, semuanya nggak jelas. Kira-kira semangat nggak seperti itu? Nggak semangat. Kenapa? Karena manusia itu condongnya dengan keuntungan, kan? Nah makanya kalau demi satu keuntungan, manusia itu rela ya untuk berkorban, berjuang mati-matian. Nah di samping keuntungan ini ada yang namanya tanzir. Tanzir ini ancaman, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman kepada manusia ya yang tidak taat. Nah, kenapa adanya ancaman? Adanya ancaman ini agar supaya seseorang ini ada perasaan takut. Ya. Ada perasaan takut untuk melanggar. Satu contoh seperti ini. Misalnya dalam satu perusahaan, dia gajinya udah besar. Tunjangannya besar. Posisinya bagus. Kira-kira berani nggak melanggar orang seperti itu? Maka nggak akan berani melanggar. Kenapa? Kalau dia melanggar, bisa jadi dia dipecat daripada kerjaannya, bisa jadi dia dimarahin bosnya, atau bahkan bisa jadi dia diturunkan jabatannya. Nah, makanya dalam agama ini ada juga keuntungan, ada juga ancaman. Keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keuntungan zikir, bagaimana keuntungan salat berjamaah, supaya apa? Supaya manusia ini semangat untuk melakukan. Bagaimana kenikmatan surga, bagaimana berbagai macam fasilitas diberikan di surga, supaya semangat. Nah sedangkan adanya berita tentang masalah neraka, siksa kubur, padang mahsyar dan sebagainya, kenapa ada berita yang semacam itu? Agar supaya ada perasaan takut. Sehingga nanti hidupnya manusia itu antara roja dan khauf, antara pengharapan dan takut. Pengharapan, dia berharap agar supaya mendapat kenikmatan, mendapat janji Allah Subhanahu wa taala. Dia takut daripada ancaman. Sehingga hidupnya ini lurus nanti. Suatu contoh gini. Ada seorang pemuda. Seorang pemuda tadi dipanggil oleh raja. Wahai pemuda, sini kamu. Ya raja. Kamu saya tugaskan ke kerajaan sebelah. Dan di sana kamu serahkan satu gelas susu. Dari sini menuju sana kamu jalan. Kamu pegang gelas susu. Kalau sampai gelas susu ini nggak tumpah sedikit saja sampai tujuan, maka kamu akan saya kasih separuh kerajaan. Semangat nggak kira-kira? Semangat. Lah terus ancamannya, tapi kalau sampai tumpah ini susu sedikit saja, saya penggal kepalamu. Takut nggak kira-kira? Nah, makanya si pemuda tadi dalam membawa gelas susu tadi dia hati-hati. Walaupun dipanggil oleh pacarnya nggak nengok dia. Walau apa saja nggak nengok dia. Kenapa? Karena dia berharap kalau dia sampai ke tujuan dia mendapatkan separuh daripada kerajaan, sedangkan kalau dia gagal taruhannya lehernya dipenggal. Nah makanya antara harap dan takut. Nah hendaklah disitulah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia antara pengharapan kepada Allah dan takut atas apa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya disinilah ada yang namanya ilmu fadail yang bicara tentang masalah keuntungan atau fadilah. Ya. Makanya ada yang namanya fadilah sholat, fadilah zikir, fadilah Quran, fadilah puasa, fadilah sedekah. Kenapa? Agar supaya kita semangat. Itu. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan daripada ilmu fadail seperti itu, mas fadilah tadi? Sekarang kan sudah banyak. Seperti kitab Fadilah Amal, ya, yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, itu bicara masalah apa itu keuntungan. Ada yang muntakhab hadis, ada riyadhus shalihin, banyak yang bicara masalah keuntungan. Nah, di saat kita banyak membaca tentang hadis Rasulullah SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala,
yang berupa keuntungan-keuntungan seperti itu, maka di dalam hati kita akan masuk keuntungan janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita nanti sholat akan semangat, baca Quran akan semangat, zikir akan semangat, puasa akan semangat. Pendek kata, semua perintah Allah Subhanahu wa taala akan kita lakukan dengan semangat. Kenapa? Masuk keuntungannya. Ya, ibaratnya tadi karyawan di Bogor ke Jakarta 20 tahun nggak pernah telat karena udah masuk dalam hati keuntungan tadi itu loh. Keuntungannya sudah masuk dalam hati. Kalau sampai berbuat salih akan dipecat. Lah makanya nggak berani macam-macam. Lah ada juga yang ilmu ini yang namanya ilmu masail. Ilmu masail itulah ilmu yang membicarakan masalah hukum-hukum. Ya, hukum-hukum dalam kehidupan, baik termasuk hukum ibadah. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya istinja. Ya, ini semuanya ada di dalam ilmu masail. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu masail yang membahas masalah-masalah agama tadi? Maka di situ kita harus banyak dekat dengan ulama, banyak dekat dengan ustadz, banyak dekat dengan kiai, yang dimana di situ mengajarkan tentang masalah ilmu-ilmu masail. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita ini itu semuanya ada dalam aturan. Ya. Misalnya kita mau kamar mandi, mau buang air nih, ini ada aturannya nih. Ya. Sebelum masuk kamar mandi kita baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuknya kaki kiri. Ya. Kalau buang air kecil laki-laki nggak boleh berdiri, nggak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Ya. Bagaimana nanti setelah selesai buang air istinjanya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan diajarkan Rasul, itu semuanya aturan dalam agama. Ya. Ada juga seperti makan, itu ada adabnya juga makan kan. Kita makan minum itu ada adabnya, caranya itu ada. Sehingga apa? Sehingga kita nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ilmu yang disertai dengan zikir. Jadi kita mendapatkan ilmu, bagaimana juga kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali perintah-perintah zikir. Ya. Alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada dengan zikir yang banyak. Jadi zikir perintah Allah, kapan saja kita zikir. Kita ingat Allah. Ya. Bahkan kita memandang suatu gunung, kita ingat Allah. Yang menciptakan gunung itu adalah Allah. Itu bentuk dari zikir. Kita mandang langit, yang menciptakan langit adalah Allah. Bahkan kita lihat kondisi kita, tubuh kita ya. Kita berkedip, yang memberikan bisa berkedip adalah Allah. Punya mulut, yang berikan bisa bicara adalah Allah. Itu bentuk daripada zikir. Sehingga nanti kalau orang ini selalu berzikir kepada Allah, ya, selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia sadar dengan kekecilan dirinya. Ya. Jadi kalau seseorang itu ingat akan kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, maka dia akan sadar dengan kecilnya dirinya. Sehingga dia nanti dengan mudah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ternyata tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah. Enggak ada yang punya kekuatan kecuali Allah. Gak ada yang punya sesuatu kecuali Allah. Sehingga nanti arahnya segalanya ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak disandarkan kepada dirinya. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau disandarkan kepada dirinya, nanti ini akan bermasalah. Karena orang itu masuk syirik. Contohnya Qarun. Qarun ini waktu dia masih miskin, rajin ibadah Qarun ini. Qarun ini termasuk salah satu masih keluarga Nabi Musa alaihissalam. Dan Qarun ini ahli dalam baca kitab Taurat. Tapi Qarun semakin ekonomi bagus, semakin bagus, sehingga dia jauh kepada Allah. Sehingga kalau ditanya, "Ai Qarun, dari mana hartamu ini?" "Wah, ini karena usaha saya, gak ada hubungannya dengan Allah." Artinya Qarun ini membanggakan dirinya dan lupa kepada Allah. Padahal harta yang dia miliki itu pada dasarnya adalah harta datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qarun ini karena enggak zikir, ya, enggak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka akhirnya menyombongkan daripada dirinya, kan? Makanya orang yang tidak pernah berzikir maka nanti akan jatuh kepada yang namanya sifat sombong. Kenapa? Karena kalau orang tidak mau berzikir ini merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, dan lupa bahwasanya dirinya itu diciptakan dari setes air hina. Dia lupa bahwasanya dilahirkan nggak bawa apa-apa. Dia lupa bahwasanya dari kecil dia belajar jalan. Bahkan nanti kalau sudah tua sifatnya kayak anak kecil lagi. Ada nggak kira-kira? Orang tua sifatnya kembali kayak anak kecil. Nah, kita harus sadar seperti itu. Coba kita lihat foto kita aja lah kan. Mungkin foto yang 10 tahun sama 20 tahun beda itu. 20 tahun sama 40 tahun beda. 20 tahun masih ganteng banget, cantik banget masih kan. Giliran foto yang 40 tahun udah beda dikit itu. 50 tahun beda lagi fotonya. Ya. Apalagi sudah foto yang umurnya 80 tahun. Wow, itu sudah bedanya jauh banget. Perubahannya sangat luar biasa tuh. Lah dengan zikir kita akan sadar, ya, akan sadar bahwasanya semuanya ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia ini kita tidak mempunyai apa-apa dan kita tidak kuasa atas apa-apa. Sehingga semuanya nanti kita arahkan, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk zikir-zikir, bacaan zikir apa saja yang kita amalkan, terserah zikirnya apa aja. Ya. Setelah kita mengingat kebesaran Allah, kita melihat apapun kita hubungkan dengan Allah, lalu zikirnya apa saja yang harus kita amalkan. Jadi boleh juga kita amalkan zikir pagi petang. Zikir pagi petang ini sehabis subuh dan asar. Sehabis subuh ini 100 kali tasbih. Tasbih itu minimal subhanallah, itu tasbih. Tapi kalau bisa tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali habis subuh dan 100 kali habis asar. Dan yang kedua sholawat. Sholawat ini paling pendek ini sallallahu ala Muhammad. Dan kalau bisa sholawat yang kita baca dalam zikir tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis subuh 100 kali, habis asar 100 kali. Terus istighfar. Istighfar minimal paling pendek istighfarnya itu astaghfirullah. Itu minimal paling pendek. Tapi bisa juga kita pakai istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali habis asar dan juga 100 kali habis subuh. Kenapa kita harus bertasbih? Kita bertasbih tanda cinta kepada Allah. Ya. Jadi tandanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu bertasbih. Makanya segala sesuatu baik binatang tubuh itu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu ma fis samawati wal ard. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi dan langit ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda cinta kepada Allah kita bertasbih. Artinya apa? Artinya kalau kita enggak pernah bertasbih, berarti kita enggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersolawat? Karena solawat ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Jadi di saat kita baca solawat berarti kita cinta kepada Rasulullah. Dan saat kita bersolawat yang untung itu kita, gitu kan? Yang untung kita. Kalau kita nggak bersolawat, yang rugi juga kita. Makanya kalau ada masalah kita perbanyak solawat. Ya. Jadi ada masalah perbanyak solawat, masalah perbanyak solawat. Karena Nabi itu syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau diawali dengan solawat. Nah, di saat kita berdoa gak diawali oleh salawat itu gantung itu doanya tuh. Ya. Makanya tanda cinta kepada Nabi salawat. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. Itu salawat. Ya. Makanya di saat kita nggak pernah baca salawat, maka jangan harap besok dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak pernah salawat. Jadi salawat itu sangat luar biasa kekuatannya. Makanya orang yang selalu istiqomah sholawat
ini hidupnya akan tenang. Minimal 1000 kali. Boleh juga sallallahu ala Muhammad juga boleh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Maka orang yang istiqomah sholawat setiap hari, maka yang pertama ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap permasalahan nanti jalan keluar akan diberikan. Itu hebatnya daripada yang namanya sholawat. Nah, kenapa kita harus istighfar? Karena istighfar ini tanda seseorang cinta pada dirinya. Ya. Jadi istighfar ini tanda cinta pada dirinya. Jadi tanda cinta pada dirinya bukan bersolek aja, bukan. Bukan istilahnya dikasih pakaian bagus, jadi bukan. Bukan dibedakin, bukan. Tapi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda seseorang cinta kepada dirinya. Nah, makanya di saat kita beristighfar, berarti kita cinta pada diri kita. Itu kan? Nah, makanya para nabi dan rasul ya, yang melakukan kesalahan beristighfar kepada Allah. Suatu contoh siapa? Suatu contoh Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam ini melakukan satu kesalahan sampai akhirnya terusir dari surga. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam karena melakukan satu kesalahan yang membuat Nabi Adam terusir dari para surga. Sehingga di saat terusir dari para surga, Nabi Adam ini turunnya di mana? Di Bukit Prada. Bukit Prada di mana? Pada saat itu wilayahnya India. Tapi sekarang sudah masuk wilayah Sri Lanka. Istrinya di mana? Istrinya di Jeddah. Berarti pada saat itu masih belum ada orang, cuma 2 doang. Yang satu di India, satu di Jeddah. Jalan kaki Nabi Adam nih. Bertemunya di Jabal Rahmah. Ya. Ini semuanya disebabkan istighfarnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi Yunus alaihissalam. Ini karena melakukan satu kesalahan tanpa izin Allah, langsung dia pergi meninggalkan kaumnya, yang akhirnya dapat masalah, ditelan oleh ikan nun. Ya. Makanya di dalam perut ikan ini Nabi Yunus istighfar. Bertasbih. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya Allah sampaikan kalau seandainya Nabi Yunus enggak istighfar, enggak bertasbih kepada Allah dalam perut ikan, lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun, maka dia akan berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat kelak. Makanya itu kan itu istilahnya pentingnya daripada kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, tanda cinta kepada Allah bertasbih, tanda cinta kepada Rasulullah SAW bersolawat, tanda cinta kepada diri kita adalah beristighfar. Berarti kalau kita enggak bertasbih, kita enggak cinta kepada Allah, enggak bersolawat, enggak cinta kepada Rasulullah, enggak beristighfar, berarti kita enggak cinta kepada diri kita. Paham ya? Makanya itu belajar dilakukan ya. Habis asar 100, habis subuh 100, dan itu efeknya luar biasa. Ya, itu efeknya luar biasa. Nah, makanya kita hidup ini kita tuh harus punya senjata. Senjata apa? Senjata kita amalan istiqomah. Itu senjata kita. Di mana nanti suatu saat akan kita gunakan di saat kita kepepet. Saat ada masalah besar. Karena senjata sudah istilahnya diasah tiap hari, maka di situ tinggal menggunakan saja. Ya. Jadi perlunya kita punya amalan istiqomah. Jangan sampai kita nggak punya amalan istiqomah. Sehingga kalau kita nggak punya amalan istiqomah, di saat kita ada masalah kita linglung. Ya. Ada masalah berat kita bingung, kita lari ke sini, bingung kita. Karena kita nggak ada sandaran kepada Allah. Nah, tapi di saat kita itu punya sandaran kepada Allah, punya amalan istiqomah, maka di situ kita akan mudah ya mendapatkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan istiqomah yang kita buat tadi. Silakan barangkali pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Enggak ada. Tidak. Yang penting bagaimana? Intinya zikir ini amalkan. Belajar berzikir. Jadi
Kalau orang ahli zikir ini dia punya ilmu tinggi, maka dia merasakan ilmu datangnya dari Allah, ilmu punya Allah. Maka dia tidak sombong dengan ilmunya. Karena 3 hal ini yang membuat seseorang ini biasanya sombong. Yang membawa kesombongan ada 3 hal. Apa? Yang pertama harta, yang kedua jabatan, ketiga ilmu. Jadi 3 hal ini membawa orang-orang sombong. Makanya kenapa para nabi dan rasul yang pertama itu mendakwakan tentang masalah iman, tentang keyakinan kepada Allah, tentang mengenalkan kepada Allah. Karena kalau seseorang sudah kenal kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, sudah yakin kepada Allah, maka dia punya harta, enggak sombong dengan hartanya. Dia sadar harta hanya titipan Allah. Dia punya jabatan, enggak sombong dengan jabatannya, karena jabatan ada masanya. Dan dia punya ilmu pun juga enggak sombong dengan ilmunya. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya ilmu ini juga titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, makanya kalau apa itu istilahnya orang berilmu, sekolahnya tinggi dia enggak berzikir, maka yang ada adalah sifat sombong dan menyombongkan dirinya. Ya kan? Padahal yang namanya manusia ini sehebat apapun dia, yang jelas hebatnya itu mungkin dalam satu bidang dan itu pun terbatas. Misalnya orang hebat dalam komputer, nggak hebat dari yang lain. Hebat dari matematika, nggak hebat di yang lain. Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Ya. Jadi nggak pantas seseorang menyombongkan dirinya. Lah makanya orang-orang yang ilmunya tidak disertai dengan zikir, keahliannya yang tidak disertai dengan zikir, maka disinilah akan menumpukan daripada sifat sombong dalam kehidupannya. Kan? Makanya biasanya orang ahli dalam komputer, tapi suruh nyangkul pertanyaan nggak bisa dia. Orang yang ahli tani, suruh administrasinya nggak bisa, karena setiap orang ini dikasih kelebihan masing-masing oleh Allah. Ya. Jadi setiap manusia ini dikasih kelebihan masing-masing. Dan satu kelebihan ini nggak diberikan kepada yang lain. Lah kenapa setiap manusia itu diberikan kelebihan masing-masing dan kelebihan berbeda-beda? Agar supaya roda kehidupan ini selalu berputar berjalan. Ini. Coba bayangkan kalau semuanya jadi orang kaya, susah nggak kira-kira? Susah. Mau cari pembantu repot. Mau cari supir repot. Mau cari satpam repot. Tukang sapu repot. Kalau semuanya orang kaya. Lah makanya kenapa ada orang kaya, ada orang miskin? Ini merupakan satu keadilan Allah. Supaya berputar. Berjalan ini kehidupan. Ya kan? Lah di saat sudah berjalan kehidupan ini, maka tidak boleh satu sama lain saling membanggakan. Suatu contoh, misalnya ada seorang direktur. Direktur ini apa itu istilahnya seakan-akan gak perlu kepada tukang sapu. Kira-kira nanti berjalan gak kantornya ini kalau gak ada tukang sapu? Gak jalan kantornya ini. Atau bahkan tukang sampah ya. Tukang sampah itu jangan dianggap remeh, tukang sampah itu. Jangan mentang-mentang kita kaya, orang gedongan misalnya kan. Mobil kita hebat, kita remehkan tukang sampah. Wah ini bisa gak jalan kehidupan ini. Coba bayangkan. Kalau sampai satu Jakarta ini tukang sampah mogok 1 minggu aja, bisa nggak dibayangkan Jakarta gimana? Coba, ya kan? 1 minggu saja tukang sampah mogok nggak mau kerja gitu loh. Di Jakarta lagi itu bisa di mana-mana sampah semuanya itu. Depan rumah sampah, di jalan sampah, mana sampah. Artinya apa? Artinya di situ ada orang yang memang kelebihannya di tukang sampah, ya kan? Ahlinya tukang sampah. Ya. Memang itu yang diberikan keahlian oleh Allah. Nah, artinya apa? Artinya walaupun kita jadi orang hebat misalnya, jangan sampai meremehkan tukang sampah. Ada majikan meremehkan pembantunya. Misalnya rumahnya gede banget. Setiap pembantunya sehari gak kerasan, repot gak kira-kira itu? Repot, coba bayangkan. Ya kan? Artinya apa? Artinya majikan dan pembantu itu sama-sama memerlukan ya. Jadi majikan perlu kepada pembantu dan pembantu pun juga perlu kepada yang namanya majikan.
Pedagang perlu kepada pembeli, pembeli perlu kepada pedagang. Atasan perlu kepada bawahan, bawahan perlu kepada atasan. Nah, adanya atasan karena ada bawahan nih. Misalnya ada pejabat sombong banget, tiba-tiba rakyatnya ngambek nggak mau jadi rakyat, ya nggak jadi pejabat dia. Nah, disitulah bahwasanya yang namanya roda kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silakan. Mungkin di luar materi juga boleh. Atau mungkin yang sudah presentasi hari ini? Siapa? Ya silakan. Silakan yang mau presentasi hari ini ya. Silakan maju ke depan.